¿Por qué no lo pones a prueba? ¿Cómo a prueba? Sí, dale una pequeña. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film The Hidden Face tahun 2011 kalau nggak salah. Sebelum mulai, angka banyak kalian dukung channel ini supaya menjadi channel paling kece dan dapat berkembang pesat hanya dengan Rp2.000, maksudnya gratis. Itu dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi yang mau request film bisa langsung saja komentar di bawah ini. Terima kasih. Langsung saja kita mulai film ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang melihat video istrinya. Singkat cerita, pria itu pun pergi naik mobil menuju suatu restoran sambil menangis dan memesan whisky. Kenapa? Karena video istrinya merupakan tuh video perpisahan di antara dia dan pacarnya atau istrinya itulah. Gitulah. Hari pun sudah larut dan mereka akan tutup. Mau tidak mau ia harus pergi. Ia pun pergi dari sana dan di luar sana terjadi keributan antara dia dengan orang lain. Cuma istri orang itu berhasil melerai mereka, jadi ia aman dan ditolong oleh pelayan kafe yang bernama Fabiana. Ia pun diantar pulang oleh Fabiana ke rumah Fabiana. Mereka pun tiba di rumah itu dan keesokan paginya ia bangun. Mereka pun sedikit melakukan perbincangan, akan tetapi Adrian cuek saja dan pergi dari sana. Karena ia ada pekerjaan yaitu menjadi seorang pemandu opera, mungkin dia disebut apa? Dirijen ya kalau nggak salah. Tak berselang lama ia pun pergi dari sana dan menemui Fabiana di tempat bekerjanya Fabiana untuk meminta maaf soal tadi pagi dan membawanya ke tempat ia bekerja. Di sini mereka pun berciuman. Udah sampai rumahnya tiba-tiba melupakan keajaiban yang luar biasa. Di sini mereka pun ingin mantap-mantap dan terjadilah adegan pengenjotan mantap-mantap. Dan pagi pun tiba. Ia pun bangun dan pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi dan pergi berkeliling di rumah Adrian. Akan tetapi di sini ia melihat sesuatu dan tiba-tiba Adrian datang dan membawanya pergi makan. Tak lama kemudian ia kedatangan tamu. Di sini mereka pun membahas tentang pacarnya Adrian yang bernama Belen yang menghilang. Di sini Fabiana pun terkejut. Adrian pun menjelaskannya kepada Fabiana bahwa apa yang terjadi. Malam pun tiba. Di sini Fabiana sedang mandi, refreshing di bathtub. Tiba-tiba ia merasakan airnya bergetar. Ia pun segera pergi dari sana dan karena ketakutan, apalagi dibarengin dengan petir yang menyambar, lampu mati, ia pun takut setengah mati. Di sini Adrian datang dan mereka pun bercipokan. Keesokan malamnya, polisi ini datang mengunjungi Fabiana dan ternyata polisi itu punya hubungan khusus dengan Fabiana. Di sisi lain, Adrian sedang sedang melakukan konser karena ia kan sebagai pemandu gitu ya. Di situ mereka pun bertemu dengan manajer orkestra. Setelah mereka pulang, Fabiana mandi tapi tiba-tiba airnya menjadi panas terus-menerus hingga ia menyelesaikan mandinya karena tubuhnya terbakar melepuh. Di sini ia pun pergi ke wastafel dan mendengar ada suara di wastafel itu. Karena ketakutan ia pergi dari sana. Di sini ia pun mengenang masa kecilnya yaitu melompat-lompat di kasur, tetapi ia melihat ada kunci di bawah sana. Ia pun memakainya. Tiba-tiba saja lampu mati setelah petir menyambar. Ia turun ke bawah dan ingin mengecek ada siapa sih di bawah ini. Ia pun turun ke bawah, akan tetapi tidak menemukan siapa-siapa, malah melihat Hans, anjing mereka, dan ia kaget. Terus jatuh menghantam piano dan pingsan. Keesokan harinya, Adrian datang dan memberinya minum. Di sini Fabiana pun merasa ada hantu di rumah Adrian. Ia pun membawanya ke wastafel untuk mendengarkan suara dari wastafel. Akan tetapi Adrian tidak mendengar apapun dari sana. Setelah ia siap mandi dan kurasa mereka ingin bercinta, tidak jadi. Karena Adrian menerima telepon dan ia diminta untuk ke kantor polisi. Karena mereka menemukan jasad si Belen, pacarnya masa lalu Adrian. Ia pun tiba di rumah sakit itu dan bertemu dengan orang polisi itu. Akan tetapi jenazah itu bukan jenazah si Belen. Ia pun berkata itu bukan jasad si Belen dan ia pergi dari sana. Sesampainya ia di rumah, ia mendengar Fabiana berbicara dengan seseorang. Ia pun datang menemui si Fabiana lalu berpelukan, itu singkatnya. Dan ternyata selama ini di dalam cermin itu ada si Belen, pacar Adrian dulu.
Horor bener sih kayak mukanya kayak gitu. Mereka pun pergi jalan-jalan, goes. Di sisi lain, Adrian bertemu dengan seorang wanita. Dan ternyata itu adalah pacarnya. Karena itu adalah masa lalu si Adrian dengan si Belen. Mereka pun bercipokan di sini dan mereka berdua pergi ke Kolombia. Di sini Adrian main konser lagi dengan ditemanin si Belen. Jadi, di sini diceritakan kembali kayak mana dia bisa ada di dalam cermin itu. Setelah selesai konser, mereka pun pergi ke rumah di mana yang di awal sudah ditunjukkan itu karena mereka akan tinggal di sini. Mereka pun merapikan rumah itu. Belum selesai merapikan, Adrian sudah sange. Jadi dia mengajak si Belen untuk bercinta dan melakukan pengencotan di kamar mandi. Di sini Belen pun bertemu dengan manajer orkestranya dan mereka pun melihat-lihat ruangan di situ dan melihat si Adrian dengan Veronica. Di sini ia pun cemburu dan pergi bersama Adrian dalam keadaan tidak bicara awalnya. Setelah itu mereka berdebat tentang hal itu dan kecemburuan si Belen. Malam pun tiba. Di sini Adrian meminta maaf dan mereka pun tidur. Ya, sungguh gampang ya. Keesokan harinya, Belen melihat HP Adrian. Di situ Belen pun menanyakan Adrian tentang SMS-nya dan teleponannya bersama si Veronica. Dan Adrian juga menggombal si Veronica. Memanglah Adrian ini cari masalah juga dia. Mereka pun ribut kembali. Di sini Belen pun curhat ke ibu pemilik rumah ini tentang hal itu. Di sini ibu itu pun berkata kau harus menguji Adrian dan ia pun dibawa ke ruangan rahasia. Di mana mereka masuk ke dalam ruangan itu dan menjelaskan apa yang ada di dalam sana. Ibu itu pun pergi dari sana setelah menjelaskan hal itu. Di sini Belen pun berpikir untuk membuat video perpisahan untuk Adrian. Setelah itu ia pun mengemasi semua barang-barangnya dan masuk ke dalam ruangan rahasia itu dengan mencabut kunci itu dan menyimpannya. Ia pun masuk ke dalam ruangan itu dan terkunci. Adrian datang dan melihat video itu. Belen pun melihat kesedihan si Adrian. Adrian pun pergi dari sana. Di sini Belen pun mencari kunci ruangan itu supaya ia bisa keluar dari ruangan itu. Akan tetapi kuncinya ketinggalan di luar. Sungguh betapa bodohnya si Belen ini. Mencabut kuncinya, melepaskan kuncinya dan ditaruh di meja tempat tidur. Sedangkan orangnya masuk dalam ruangan. Alhasil ia tidak bisa keluar dari ruangan itu. Ia pun terjebak di dalam sana. Dan terpaksa menetap di dalam sana. Setelah ia ketiduran dan bangun, ia melihat Adrian sedih. Di sini Adrian pun pergi melaporkan hal ini kepada polisi. Di sisi lain, Belen pun kelaparan dan memakan sesuatu yang gak enak banget sih. Meminum air yang entah apa air itu, warnanya kuning gitu. Di sini ia menemukan cara untuk berkomunikasi, tetapi gagal karena Adrian tidak dapat mendengarkannya dan melihatnya. Ia pun terus menggali, tetapi lampu tidak ada mati. Ia pun berusaha menyalakannya kembali, akan tetapi korslet, lampu tidak bisa hidup kembali. Tak lama kemudian ia mendengar ada suara dari luar dan ternyata itu adalah Fabiana dan Adrian yang seperti di awal. Di mana mereka ingin mantap-mantap pertama kali. Dengan sakit hati Belen melihat itu semua. Di mana mereka melakukan pengenjotan tepat di depan matanya sendiri. Wah, sangat jelas sekali sih. Di awal itu tidak jelas banget karena dia gak ada suaranya juga dan cuma nampak punggung aja. Kali ini nampak semuanya ada suaranya. Dan dengan gaya itulah. Jelas sekali sih. Kalian kalau mau nonton fullnya kalian bisa nonton sendiri ya. Karena dilarang kalau di YouTube ini. Oke, lanjut. Di sini Belen pun melihat Fabiana dan mengikutinya karena sudah pagi. Jadi Fabiana pun menggosok gigi di wastafel itu. Di sini ia berteriak dari wastafel itu dan Fabiana mendengar sesuatu dari wastafel itu. Akan tetapi tidak begitu jelas. Fabiana pun menghiraukan suara itu. Di sini Belen masih terus menggali di mana itu membuat bak mandi itu airnya bergerak yang membuat si Fabiana ketakutan waktu itu. Di dalam Belen juga kehabisan air jadi ia memutar sebuah keran dan ternyata itu mengubah suhu shower si Fabiana yang membuat punggungnya terbakar. Belen pun berteriak lagi akan tetapi itu membuat Fabiana takut dan pergi begitu saja. Di sini Belen melihat Fabiana menemukan kunci ruangan itu, di mana itu dijadikan kalung oleh si Fabiana.
Di dalam ruangan, Belen pun membersihkan seluruh tubuhnya karena keterbatasan air, jadi seadanya aja. Tak lama kemudian, Fabiana membuka air itu untuk berkomunikasi dengan Belen. Di situ Fabiana tahu ada seseorang di dalam sana. Fabiana juga menyebutkan nama Belen dan air itu bergerak. Jadi di sini Fabiana telah tahu bahwa Belen masih hidup dan ia ada di balik cermin itu. Di sini Fabiana pun melihat Hans yang mendekati cermin satu lagi, di mana ia mencium bau Belen. Di sini Fabiana pun mencari dari mana cara membukanya. Akhirnya ia menemukan sebuah lubang kunci. Ia pun memasukkan kunci itu, akan tetapi tidak jadi membukanya dan malah menutupnya kembali. Ia pun meminta maaf kepada Belen dan membuang air dari wastafel itu. Dan Adrian pun datang menanyakan ia berbicara dengan siapa, seperti di awal lah ya. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Fabiana pergi dari rumah itu. Ternyata bukan. Di sisi lain ia bertemu dengan pria yang di sini pria itu berkata bahwa aku tidak peduli dengan Belen, tetapi jika terjadi apa-apa sama si Fabiana, habislah kau. Scene pun berpindah ke Fabiana yang sedang merokok di kafe tempat ia bekerja. Di sini Fabiana pun kembali ke rumah Adrian dan mengisi air itu kembali untuk berbicara dengan Belen. Tapi Belen tidak membalas si Fabiana sama sekali. Ia juga menuliskan, apakah baik-baik saja Belen? Belen pun tidak menjawab sama sekali. Dan ternyata di sini seperti di awal, ia bukan pergi dari rumah itu tapi mengubah ruangan itu. Keesokan paginya polisi datang menemui Fabiana dan memberikannya amplop di mana itu ditujukan untuk si Fabiana yang berisi foto-foto Adrian bersama Veronica aku rasa. Soalnya di orkestra ia berbicara dengan Veronica bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Veronica meski ia sangat mencintainya. Mereka pun latihan orkestra kembali. Di rumah si Fabiana masih merenung sambil melihat kunci itu. Fabiana pun membuka ruangan itu karena kasihan takut Belen kenapa-ngapa. Ia masuk ke dalam dan menemukan si Belen yang sedang tertidur pula seperti layaknya orang yang sudah mati tapi pingsan. Ia pun memanggilnya tapi tidak menjawab-jawab. Tiba-tiba Belen sadar dan langsung memukulnya. Bam. Ya, alhasil Fabiana sedikit oyong kali pusing, jadi ia pun pingsan kurasa di dalam. Belen pun keluar dari sana dan meninggalkan Fabiana di dalam sana. Belen melihat mobilnya si Adrian sudah pulang dan Belen juga menerima pesan bahwa Nona Emma, pemilik rumah ini, sudah wafat di Berlin dan ingin menjual rumahnya yang ini. Di sini Adrian telah pulang. Ia pun dituntun anjingnya harus ke kamar dan menemukan sebuah kunci dan surat dan juga foto si Belen dan Adrian waktu itu. Di situ Adrian pun menemukan foto Belen dan ia punya, dan scene langsung berpindah ke Belen yang duduk di pantai. Film pun langsung selesai begitu saja setelah Fabiana terjebak di dalam situ. Sungguh film yang sangat menakjubkan, amazing, seru. Ya, mantap sih film ini. Bagi yang menonton sendiri boleh, tapi kalau enggak ini sudah cukup sih gua rangkumnya. Mungkin kalian enggak cukup karena adegan pengencerotannya gua sensor ya kan. Kalian bisa nonton sendiri kok untuk fullnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Juga komen di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.